La khaira fi katsirin min najwahum. La khaira, tidak ada kebaikan fi katsirin dalam banyak min najwahum, dari pembicaraan rahasia mereka, illa, kecuali man amara, orang yang menyuruh, bisodakotin, untuk bersedekah, au ma'rufin, atau perbuatan baik, au islahin, atau mengadakan perdamaian, bainan nas, di antara manusia. Wa may yaf'al dzalika, dan siapa yang mengerjakan itu, ibtigha amardatillah, karena mencari keridhaan Allah, fasaufa nu'tihi, maka kelak kami akan beri dia ajron azima, pahala yang sangat besar, yaitu surga. Tidak ada kebaikan dari banyak pembicaraan rahasia mereka, kecuali pembicaraan rahasia dari orang yang menyuruh orang bersedekah atau berbuat kebaikan atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Nah, barang siapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak kami akan memberinya pahala yang besar. Di sini Qatadah bin Nu'man berkata, sehubungan dengan pencurian yang dilakukan Bani Ubairik terhadap gudang pamanku. Ini kata Qatadah bin Nu'man. Rifa'ah bin Zaid, ya. Jadi dilakukan Bani Ubairik terhadap gudang pamanku Rifa'ah bin Zaid. Aku pun melapor kepada Rasulullah. Rasulullah bersabda kemudian, aku akan mengadakan penelitian terlebih dahulu. Ya. Jadi atas ucapan beliau itu, turunlah ke-9 ayat ini. Ya. Dari 106 sampai ke 114. Jadi ayat An-Nisa 106 sampai 114, turunnya ayat ini itu sehubungan dengan pencurian yang dilakukan Bani Ubairik terhadap gudang pamannya Rifa'ah bin Zaid, ya, itu pamannya Qatadah, ya, dia lapor kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda, aku akan mengadakan penelitian terlebih dahulu. Nah, jadi atas ucapan itu turunlah ke-9 ayat ini tadi, ya. Wa may yushaqiqir rasul, dan siapa yang dia menentang Rasul itu Muhammad min ba'di ma tabayyana lahu, sesudah jelas, ya, baginya al-huda, yaitu petunjuk kebenaran dengan mukjizat, wa yattabi', dan dia mengikuti ghairu sabilil mu'minin, bukan jalan orang mukmin, nuwallihi, kami akan memalingkannya di dunia, ma tawalla, ya, pada apa yang telah dia pilih, wa nuslihi, dan kami akan masukkan dia di akhirat jahanam, neraka jahanam, wa sa'at masira, dan seburuk-buruk tempat kembali. Dan barang siapa menentang Rasul Muhammad secara jelas, setelah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan dia dalam kesesatan yang telah dilakukannya itu, dan akan kami masukkan dia ke dalam neraka jahanam. Itu seburuk-buruk tempat kembali. Qatadah bin Nu'man berkata juga, kedua ayat ini, ya, diturunkan sebagai teguran Allah kepada orang-orang yang menggabungkan diri dengan musuh kaum muslimin setelah datang ajaran yang benar secara nyata dan jelas, yaitu ajaran Allah dan Rasulnya. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi, sesungguhnya Allah tidak mengampuni orang yang menyekutukannya. Wa yaghfiru ma duna dzalik, dan dia mengampuni dosa apa, ya, selain dzalik, selain itu, ya, selain syirik maksudnya, lima yasha, bagi orang yang dia kehendaki. Wa may yusyrik billah, dan siapa yang dia mempersekutukan Allah, faqad dhalla dhalalan ba'ida, maka dia telah tersesat dalam kesesatan yang jauh. Jadi syirik itu merupakan kesesatan yang sangat jauh sekali, sangat sesat. Itu namanya syirik. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, ya, mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Syirik itu mempersekutukan Allah dengan sesuatu.
Dan dia mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang dia kehendaki. Dan barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh dia telah tersesat jauh. Ya. Tempat kembali yang menyakitkan itu diperuntukkan bagi orang-orang yang seperti itu. Karena mereka telah memusuhi Islam. Sikap memusuhi Islam itu sama dengan sikap menyekutukan Allah. Setiap dosa dapat diampuni kecuali syirik, ya, menyembah selain Allah dan menentang Rasulullah. Jadi Allah memang bersifat pengampun kecuali dosa syirik. Dia akan mengampuni dosa selain syirik. Ya, barang siapa yang menyekutukan Allah dalam peribadatan, dalam perwalian, berarti telah sesat dan jauh dari kebenaran. Ya. Dosa syirik tidak diampuni Allah karena di dalamnya apa? Mengandung pencacatan Rabbul Alamin dan keesaannya. Demikian juga karena di dalam menyamakan antara makhluk yang tidak berkuasa memberi manfaat dan madorot dengan Al-Khaliq yang berkuasa memberi manfaat dan madorot. Ya, jadi di mana tidak ada satupun nikmat kecuali dari Allah. Tidak ada yang dapat menolak bahaya selain Dia, Allah. Dia memiliki kesempurnaan secara mutlak dari berbagai segi, mahakarya dari segala sisi. Oleh karena itu, kezoliman yang sangat besar dan kesesatan yang paling jauh adalah mengalihkan ibadah kepada makhluk yang memiliki kelemahan dan kekurangan. Jadi, sasaran ibadah tertuju kepada selain Allah. Iyad'una min dunihi illa inasa. Tidaklah mereka sembah min dunihi selainnya, dari selainnya, illa kecuali inasa, berhala. Inasa itu berhala, benda lemah. Wa iyad'una, dan tidaklah yang mereka sembah illa syaitonan marida, kecuali setan yang durhaka. Yang mereka sembah selain Allah itu tidak lain hanyalah inasa, berhala. Jadi, dan mereka tidak lain hanyalah menyembah setan yang durhaka. Ya. Jadi asal makna inasa itu adalah perempuan-perempuan. Ya, patung-patung berhala yang disembah Arab jahiliyah itu biasanya diberi nama dengan nama-nama perempuan, seperti Al-Lata, Al-Uzza, Manah. Ya. Dapat juga berarti di sini orang-orang yang mati, benda-benda yang tidak berjenis, benda-benda yang lemah. Ya. Dan mereka tidak lain hanyalah menyembah setan. Ya, jadi tanda kesesatan paling jelas yang berbuat seseorang musyrik jauh dari kebenaran adalah bahwa ia beribadah kepada sesuatu yang tidak dapat mendengar dan melihat, serta tidak dapat mendatangkan manfaat dan madorot. Tanda lain adalah apa? Menamakan tuhan-tuhan palsu dengan nama perempuan seperti Lata, Uzza, Manah, dan sebagainya. Dengan demikian, dengan ibadah seperti itu, ia berarti telah mengikuti jejak dan langkah setan. Jadi asal arti inasan dalam ayat ini adalah perempuan-perempuan. Artinya aslinya, jadi patung-patung berhala yang disembah oleh orang Arab jahiliyah itu biasanya diberi nama perempuan-perempuan. Ya. La'anahullah, Allah telah mengutuknya. Wa qala, dan berkata, la'attakhidzanna, sungguh aku akan mengambil, menjadikan min ibadika, dari hamba-hambamu, itu kata setan, nasiban, bagian mafrudo, bagian yang ditentukan untuk taat kepadaku, kata setan. Yang dilaknati Allah, la'anahullah. Dan setan itu mengatakan, aku pasti akan mengambil bagian tertentu dari hamba-hambamu. Ya.
pada setiap manusia itu ada potensi untuk berbuat baik dan ada potensi untuk berbuat jahat. Setan akan menggunakan potensi untuk berbuat jahat dalam mencelakakan manusia. Jadi tiap manusia itu ada energi baik, ada energi nggak baik. Nah, setan itu memanfaatkan masuk lewat pintu gerbang energi jahat dalam setiap manusia supaya manusia berbuat dosa kepada Allah. Itu pintu gerbangnya lewat itu. Wala udillannahum dan sungguh akan aku sesatkan mereka, wala umanniyannahum dan sungguh aku akan buat mereka berangan-angan kosong, wala umanniyannahum. Jadi kata setan, aku akan bikin mereka manusia berangan-angan kosong. Wala amurannahum dan sungguh aku akan suruh mereka fala yubattikunna dan maka pasti mereka akan memotong adzanal an'am telinga-telinga binatang ternak, wala amurannahum dan sungguh akan aku suruh mereka mengubah ciptaan, fala yuwayyirunna khalqallah maka pasti mereka akan mengubah ciptaan hukum Allah, ciptaan Allah. Wa may yattakhidhi syaitana waliya dan siapa yang menjadikan setan sebagai pelindung min dunillah dari selain Allah faqad khosira sungguh dia telah menderita rugi khusronan mubina dengan kerugian yang nyata. Dan pasti akan kusesatkan mereka, itu kata setan, dan akan kubangkitkan angan-angan kosong pada diri mereka, kata setan. Akan kusuruh mereka memotong telinga binatang ternak, lalu mereka benar-benar memotongnya. Ya. Jadi menurut kepercayaan Arab jahiliyah itu, hewan-hewan yang akan dipersembahkan kepada patung-patung berhala harus dipotong telinganya terlebih dulu. Dan binatang yang seperti ini tidak boleh dikendarai dan tidak boleh dipergunakan lagi, serta harus dilepas, ya, harus dilepas lagi. Dan akan aku suruh mereka mengubah ciptaan Allah, ya, lalu mereka benar-benar mengubahnya. Mengubah ciptaan Allah itu dapat berarti apa? Mengubah yang diciptakan Allah. Seperti apa? Mengibiri binatang. Ada yang mengartikan dengan mengubah agama Allah. Ya. Barang siapa menjadikan setan sebagai pelindung selain Allah, maka sungguh dia menderita kerugian yang nyata. Ya. Jadi sumpah setan itu akan menyesatkan orang-orang yang berhasil digodanya dengan menjauhkan mereka dari kebenaran dan merangsang nafsu mereka. Setan akan menyesatkan mereka dalam angan-angan kosong, menciptakan angan-angan kosong. Dengan hawa nafsu dan angan-angan kosong itu mereka berada dalam kekuasaannya. Angan-angan kosong dan hawa nafsu itu setan jadi menguasai manusia. Jadi mereka didorong pada hal-hal yang tidak masuk akal dan mengiranya sebagai ibadah. Jadi setan itu mendorong orang-orang untuk melakukan hal-hal yang tidak masuk akal, yang tidak benar, tetapi mengiranya itu sebagai ibadah. Padahal itu hanya kebohongan belaka. Kemudian apa? Setan itu mengganggu mereka supaya memotong telinga sebagian unta dan mengubah ciptaan Allah. Ya. Hewan yang dipotong telinganya itu tidak boleh disembelih dan dipekerjakan dan harus dilepas mencari makan. Semua itu adalah perintah setan dan ini adalah kebiasaan jahiliyah seperti itu. Setan kemudian membisikkan bahwa semua itu adalah perintah agama. Ya, jadi ini pembelokannya di sini. Seakan-akan ini adalah agama yang memerintah, padahal setan itu yang nyuruh. Kemudian setan membisikkan bahwa semua itu adalah perintah agama. Jika mereka melakukan itu semua berarti mereka telah mengikuti setan dan menjadikannya sebagai penolong selain Allah. Nah, barang siapa menjadikan setan sebagai penolong, maka ia telah menderita kerugian yang nyata karena telah sesat dari kebenaran.
dan tidak lagi menggunakan akal pikirannya dan akan merasakan kerusakan di dunia dan siksa yang pedih di akhirat. Ya. Jadi yakni menaruh dalam hati mereka rasa lamanya hidup di dunia. Jadi manusia itu dihiasi seakan-akan hidup di dunia itu lama, nggak mati-mati, dan tidak adanya kebangkitan. Jadi seakan-akan kematian itu nggak ada, jauh, lupa mati. Ada pula yang menafsirkan bahwa di samping menyesatkan manusia, dia juga akan menghias kesesatan itu, sehingga manusia mengira bahwa yang demikian itu merupakan kebaikan. Jadi kejahatan, keburukan, ya, kemusyrikan, ibadah-ibadah yang tidak diperintahkan itu dihiasi sama setan, seakan-akan itu perintah agama. Jadi mereka itu mengira bahwa amalan merupakan amalan ahli surga, sebenarnya amalan ahli neraka. Ya. Seperti apa? Menurut kepercayaan Arab jahiliyah, binatang-binatang itu yang dipersembahkan kepada patung itu harus dipotong telinganya. Ya, binatang seperti ini tidak boleh dikendarai. Ya, kemudian setelah itu dilepaskan. Ini adalah termasuk pula hal ini ontanya Bahiroh, Sa'ibat, ya, Wasilah dan Ham seperti yang disebutkan dalam Al-Maidah. Semua itu termasuk penyesatan setan, di mana yang demikian menghendaki mengharamkan apa yang Allah halalkan dan menghalalkan apa yang Allah haramkan, termasuk pula kepercayaan-kepercayaan lain dan adat istiadat yang bertentangan dengan ajaran Islam. Ya. Termasuk juga mengubah ciptaan Allah, ya. Mengubah ciptaan Allah. Fala yuwayyirunna khalqallah. Jadi mengubah ciptaan Allah. Itu ada pula menafsirkan mengubah penampilan fisik, ya, untuk kecantikan seperti melakukan tato, ya, mencabut alis, merenggangkan gigi. Di dalamnya terdapat sikap tidak suka dengan ciptaan Allah. Mengkritik kebijaksanaan itu sama aja mengkritik kebijaksanaan Allah. Menganggap bahwa apa yang mereka buat dengan tangan mereka lebih baik dari yang Allah ciptakan. Ya. Ada pula yang menafsirkan dengan mengubah fitrah yang tertanam di dalam jiwa manusia, yakni karena Allah SWT menciptakan hamba-hambanya dalam keadaan hanif, lurus, diciptakan dalam keadaan mau menerima yang hak, ya, dan lebih mengutamakannya. Lalu setan pun datang dan menarik mereka dalam akhlak yang mulia ini, serta menghias keburukan, kesyirikan, kekafiran, kefasikan, dan kemaksiatan kepada mereka. Allah itu menciptakan manusia di atas fitrah Islam, namun kedua orang tuanya yang mengubahnya menjadi Yahudi, Nasrani, Majusi. Ya. Allah menciptakan manusia itu di atas tauhid, rasa cinta dan mengenalnya. Namun setan menyerang mereka bagaikan serigala yang menyerang kambing dengan yang sedang sendiri. Karena bukan karena kelembutan Allah dan kemurahannya, tentu akan menimpa mereka. Ya. Wa may yattakhidz syaitana waliya min dunillahi faqad khasira khusranan mubina. Dan barang siapa yang menjadikan setan sebagai pelindung min dunillah selain Allah, faqad khasira khusranan mubina. Sungguh mereka telah menderita rugi, kerugian yang nyata. Ya'iduhum wa yumannihim, setan menjanjikan menjanjikan mereka, wa yumannihim, dan dia memberikan angan-angan kosong kepada mereka. Wa ma ya'iduhum syaitan,
Padahal janji-janji kepada mereka, setan kepada mereka itu illa gurura, hanya tipuan. Ya. Setan itu memberikan janji-janji kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka. Padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka. Ulaika ma'wahum jahannam, mereka itu tempat kembalinya adalah neraka jahanam. Wala yajiduna anha mahisa, dan tidak mereka mendapatkan darinya tempat lari. Mahisa itu tempat pengungsian atau tempat lari. Jadi mereka itu tertipu itu di tempatnya. Itu mereka yang tertipu, ya. Tempatnya itu di neraka jahanam, dan mereka tidak akan mendapatkan tempat lain untuk lari darinya. Ya. Orang-orang yang tidak menggunakan akal pikiran mereka dan mengikuti bisikan setan, itu tempat kembalinya hanya di neraka jahanam, dan mereka tidak akan dapat menyelamatkan diri. Ya. yakni orang-orang yang tunduk kepada setan, berpaling dari Allah Ar-Rahman, menjadi pengikut iblis dan rombongannya. Ya, dan mereka itu tidak akan mendapatkan tempat lain untuk lari darinya. Wala yajiduna anha mahisa. Ya, dieling-eling selawase.